Hai Yujin. Halo Kevin. Hai Samara. Halo Noe. Hai Rosi. Halo semuanya ya. Halo. Wah kangen sekali ya Kak Michelle ya. Udah lama sekali kita nggak ketemu nih sama anak-aanak sekalian ya. Iya, Kangen nggak benar. semuanya sama kakak-kakak di sini? Masih inget nggak ini dengan Kak siapa? Ayo. Yang Kak ini siapa? Shelly. Yang ini Kak siapa? Ayo masih inget nggak? Kak Michelle. Yeay. Nah itu ya. Selalu ingat ya dengan kakak-kakak sekolah minggu juga ya. Nah sekarang bagaimana Kak Michelle sekarang ini loh masa-masa pandemi. Kita harusnya gimana sih Kak? Iya, nah jangan lupa Kak Shirley, kita tuh harus pakai masker. Jangan keluar-keluar dulu kalau nggak penting ya. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Betul Kak Shirley? Betul sekali Kak Michelle. Oke. Nah jadi usahakan kalau misalnya setiap sebelum ibadah sekolah minggu harus makan dulu ya. Oke biar kalian tetap sehat dan bisa semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ayo semuanya kita bersatu untuk berdoa kepada Tuhan ya. Ayo semuanya diletakkan dulu barang-barangnya, duduk dalam posisi yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kak Shirley tunggu semuanya sampai siap posisinya untuk berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan, jadi harus sungguh-sungguh ya. Dan kita juga mau mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke, semuanya sudah sikap doa yang baik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kami, Tuhan selalu menjagai kami, memberi kami kesehatan, kesempatan untuk dapat bangun pagi hari ini dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Itu semua adalah karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin memuji dan juga mendengarkan cerita-Mu pada hari ini. Ajarkan kami untuk bisa terus fokus dan memahami setiap yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Yeay. Kak Shirley sehat hari ini? Sehat dong. Wah, anak-anak gimana hari ini sehat? Sehat. Puji Tuhan semuanya sehat. Kak Michelle juga sehat hari ini. Nah itu mari kita pujikan lagu Saiki Aku Derek Gusti. Ayo semuanya gerak. Saiki aku derek Gusti. Uripku tansah diberkati. Atiku ayem tentrem. Atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Dari awal dengan lebih semangat ya. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkati. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Yeay. Oke, nah jadi tadi kalian sudah menyanyikan pujian itu, tapi tahu nggak artinya tentang apa? Ada yang tahu? Wah, gimana Kak Michelle bisa menjelaskan? Iya, jadi lagu itu artinya kita tuh harus mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, sudah memberkati hidup kita Kak Shirley. Wah, luar biasa ya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Buktinya dari mana? Kita bisa bernafas. Saya coba sih, tarik nafas. Hembuskan. Wah, terima kasih ya Tuhan. Kita masih bisa bernafas ya. Kemudian kita juga masih bisa membaca
firman Tuhan. Kita masih bisa dapat internet sampai kita bisa nonton tontonan ini ya. Sekolah minggu kita bisa bareng-bareng karena ada pemeliharaan Tuhan juga. Jadi kita mau mengucap syukur dengan mempersiapkan diri kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Shirley ada satu permainan dulu nih biar kalian lebih semangat lagi. Yang ngantuk-ngantuk biar lebih semangat, kita ada satu games namanya adalah Scavenger Hunt. Waduh, apa itu ya? Tahu nggak Kak Michelle? Apa itu? Nggak tahu ya? Nggak Nah tahu. ini ya Kak Shirley bilang, kalau misalnya Scavenger Hunt ini adalah nanti Kak Shirley dan Kak Michelle nanti akan menyebutkan beberapa nama benda. Siapa yang cepat itu yang menang ya. Jadi ini cepet-cepetan mencari benda. Nanti kalau memang kesulitan untuk mengambil sesuatu, kalian bisa minta papa atau mama ya. Pak tolong dong Pak ambilkan ini ya. Kita lihat siapakah anak sekolah minggu yang paling cepat untuk mengambil barang-barang ini. Kita lihat ya Kak Michelle ya. Oke, coba sekarang bersiap ya. Hitungan ketiga nanti Kak Michelle akan bilang bendanya. Oke, Kak Shirley. Baik, 1, 2, 3. Alkitab. Ayo Alkitab. Ayo, mana ini? Kak Shirley. Ya. Kak Michelle bisa melihat ada beberapa anak yang sudah menyiapkan Alkitabnya Kak Wah, Shirley. hebat ya. Auto win itu Kak Shirley. Iya benar itu. Itu berarti sudah siap ya untuk mendengarkan cerita hari ini. Ayo yang belum ayo segera diambil. Ayo mana nih? Oke baiklah kita berarti next coba ya ke barang kedua ya. Kak Shirley. Kak Shirley coba mau minta kalian ambil penggaris. Ayo penggaris. Siapa yang masih pakai penggaris ya? Yang rajin belajar kelihatan itu ya. Udah siap penggarisnya. Mana itu? Penggaris. Ayo. Wah itu sudah ada yang kembali membawa penggaris. Wah itu ya hebat cepat ya. Coba sih kita buktikan kehebatan kecepatan kalian di barang ketiga. Silakan Kak Michelle. Barang ketiga adalah botol minum. Oke, ayo botol minum. Ayo. Rajin minum air tidak ya? Kelihatan ini kalau rajin minum air udah tahu posisi botol minumnya di mana. Atau gelas minum boleh lah ya Kak ya. Gelas minum boleh Gelas Kak. minum buat minum biasanya di rumah. Ayo. Oh itu ayo, tuh. ayo. Sudah ada yang kembali Kak. Wah hebat ya minumnya banyak ya. Jaga kesehatan bagus. Coba ya sekarang barang keempat. Kak Shirley mau minta diambilkan masker. Ayo masker. Ayo. Siapa yang sering pakai masker kalau keluar rumah ya? Ayo. Jangan lupa pakai masker lo kalau keluar rumah lo ya. Betul. Wah, ada yang masih bingung Kak itu letak masker di mana Kak? Ayo coba tanya papa mamanya ya. Masker di mana ya? Oke, itu sudah ada yang kembali membawa masker. Wih, hebat ya. Hebat. Memang ya anak-anak sekolah minggu rek luar biasa ya. Cepat dalam untuk kalau misalnya diminta sesuatu langsung taat. Langsung diambil barangnya ya. Hebat. Nah sekarang Kak Shirley mau menjelaskan nih kenapa sih kalian itu diminta untuk mengambil 4 barang itu ya. Karena ini adalah 4 barang yang penting. Barang yang pertama tadi apa? Alkitab. Nah itu Alkitab sangat penting ya. Kita harus siapkan Alkitab dulu sebelum kalau misalnya kita mau ikut sekolah minggu. Jadi walaupun yang belum bisa baca juga disiapkan aja. Jadi kita paling nggak bisa tahu, oh ini loh kitab ini ada di mana. Jadi mulai mengenal ya kitab-kitab itu letaknya di mana. Yang kedua tadi barang apa ya Kak Michelle ya? Barangnya penggaris Kak Oh Shirley. iya penggaris. Buat apa itu Kak Shirley? Nah penggaris itu buat membantu kalian. Kan tahu ya tulisan di Alkitab itu kecil-kecil ya. Biar membantu kalian bisa tahu barisnya dengan tepat. Jadi dibutuhkan penggaris. Yang ketiga tadi ada botol minum. Betul. Wah botol minum itu biar kalian kalau selama ibadah itu tidak terus jalan-jalan karena kehausan. Nah botol minum sudah siap di situ karena kalian pastinya butuh air ya. Untuk terus membuat kalian terus segar. Kemudian juga bisa fokus selama mendengarkan cerita. Yang keempat tadi apa ya Kak ya? Masker. Oh iya masker. Nah masker ini sebenarnya cuma mengingatkan aja ya. Biar adik-adik semuanya di rumah bisa terus pakai masker kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang di luar rumah ya. Agar kalian tetap aman dan tetap sehat. Wah, sekali. hebat ya. Nah sekarang biar kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau untuk menyanyikan pujian berikutnya ya Kak, benar nggak? Iya, kita kan mau menyiapkan diri nih Kak Shirley. Sudah ada Alkitabnya, kita mau menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, ayo kita pujikan, baca kitab suci.
Yuk, berdiri lagi ya. Ikuti nih gerakannya kakak di depan ya. Semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay! Ada sukacita ya, kita jadi semangat hari ini ya, luar Benar sekali, biasa. Kak Shirley. Kita mau siapkan diri kita ya untuk membaca kitab suci agar kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang begitu luar biasa karena kita masih ada di bulan apa kira-kira Kak ini? Bulan apa ada ya? batik-batik berarti bulan apa ya? Bulan misi Kak Shirley. Iya, bulan misi ya. Nah, di bulan misi kita akan mendengarkan perjalanan misi dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal juga. Ada yang bisa menebak siapa tokohnya? Siapa ya? Depannya F. Siapa ya? V. Filemon, bukan. Oh, Filipus, betul ya, hebat Kak Michelle. Nah betul, kita akan mendengar salah satu rasul di dalam Alkitab yang namanya adalah Filipus. Kenapa kira-kira kita akan menceritakan tentang Filipus Kak? Siapa itu sebenarnya Filipus? Iya, kenapa ya Kak ya? Ada yang tahu nggak? Di adik-adik di rumah? Nggak tahu? Nah, karena nggak tahu kita akan dengarkan cerita hari ini karena Filipus adalah salah satu rasul Tuhan yang sangat suka untuk memberitakan Injil, firman Tuhan ke siapapun. Dia ada di sini, dia beritakan ke orang-orang di sekelilingnya. Dia pergi ke tempat lain, dia beritakan juga firman Tuhan. Wah, kalau hebat Kak ya. Michelle juga gitu nggak? Kemana-mana selalu memberitakan Injil. Kadang-kadang iya, kadang-kadang juga enggak Kak Shirley. Wah. Berarti hebat ya Filipus itu ya Kak Shirley ya. Di mana-mana dia selalu memberitakan firman Tuhan. Betul sekali. Nah, agar kita semakin tahu gimana caranya Filipus itu bisa terus memberitakan firman Tuhan, coba kita lihat drama setelah ini. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rasul Filipus. Jadi kalian bisa memanggil saya Rasul Filipus. Oke. Nah, di sini karena ada anak-anak, Rasul Filipus nih mau cerita ya. Kalau misalnya Rasul Filipus itu mengenal kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus. Wah, karena Tuhan Yesus begitu baik, Rasul Filipus itu ingin memberitahukannya ke semua orang di seluruh dunia. Kalau ada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Ya, nah termasuk ini sekarang Rasul Filipus mau memberitahukan kepada adik-adik kalau Tuhan itu baik. Wow, seperti itu. Wah, apa ini? Filipus, Wah, suara apa itu? Adik-adik juga dengar gak? Hah, kayaknya ada suara. bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Wah, ini kayaknya suaranya Tuhan. Wah, oke. Tuhan bilang kalau Rasul Filipus harus pergi ke Yerusalem. Oke, ke arah selatan ya. Oke, selatan. Selatan di mana ya? Adik-adik tahu nggak selatan? Kayaknya situ ya. Oke,
Rasul Filipus pergi dulu. Apa ya ini ya? Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Siapa itu domba? Oh, Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. oke. Rasul Filipus mendengar lagi suara-suara Tuhan. Oke, baik Tuhan, saya akan laksanakan. Apa ya? Permisi Tuhan. Oh, halo. Iya, kalau boleh tahu tadi Tuhan habis baca apa ya? Ini saya sedang membaca. Tapi saya tidak tahu ini isinya. Oh, oke. Bagaimana bisa saya tahu kalau tidak ada orang yang membimbing saya? Oh, oke. Boleh mungkin saya duduk dulu ini Tuhan? Oh, silakan Oke. duduk. Terima kasih. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini adalah Rasul. Siapa anak-anak? Oke, pinter. Rasul Filipus Tuhan. Nah, saya ini orang yang cukup belajar tentang Taurat. Jadi saya cukup tahu ya tentang apa yang mungkin kira-kira Tuhan ini baca saat ini. Begitu. Mungkin kalau boleh dibaca sekali lagi mungkin. Nah, ini juga ya sama adik-adik bareng-bareng ya. Boleh kita buka Alkitabnya di Yesaya 53 ayat ke-7 sampai 8. Ada 2 ayat ya. Nah, buat yang masih belum baca boleh minta tolong bantuan papa mama untuk membukakan ayatnya ya. Nah, Rasul Filipus akan ulangi di Yesaya 53 ayat ke-7 sampai 8. Oke, Yesaya itu ada di perjanjian lama, jadi di bagian kitab-kitab yang di depan. Oke, ayat pasal ke-53 ayat 7 sampai 8. Oke, kita baca bersama-sama ya. Tuan Ethiopia siap Tuan? Siap. Oke, baik. Di hitungan ketiga ya, Tuan dan juga anak-anak di rumah, adik-adik di rumah juga membaca bersama-sama. Oke, siap. 1, 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ya Siapa itu Filipus? Nah, jadi begini ya Tuan. Rasul Filipus akan menjelaskan sedikit ya tentang domba yang dimaksud di sini. Dia adalah Tuhan Yesus. Apakah kenal Tuhan Yesus? Siapa itu ya? Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita semua manusia. Ya, kasihnya itu sangat besar sekali bagi kita sampai dia itu rela untuk disiksa. Kemudian kalau di situ nanti kita baca ada dibantai ya, domba yang dibantai kasihan ya. Itu siapa Nah, domba itu yang dimaksud ya? itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disiksa. Kemudian dia memperoleh banyak perlakuan yang tidak baik hingga dia harus mati di kayu salib. Itu semua untuk menebus kita, manusia yang berdosa, manusia yang terus melakukan kesalahan. Nah, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pastinya kita itu memiliki keinginan untuk terus membaca firman Tuhan seperti yang Tuan Ethiopia ini sedang lakukan. Kemudian kita jadi suka berdoa dan sebagai bentuk komitmen pastinya kita sebagai orang-orang percaya itu mau untuk dibaptis. Jadi nanti menyelam gitu ke dalam kolam Tuhan. Gitu. Dibaptis. Iya. Dibaptis ya namanya ya? Iya, dibaptis. Dibaptis. Mm-mm. Biar dibaptis itu gimana ya caranya supaya saya bisa dibaptis? Nah, itu kita butuh air, kemudian nanti Tuhan itu akan
kalau misalnya terkena air itu berarti Tuhan itu sudah menyerahkan hidup. Jadi sudah namanya bersatu dengan komitmen gitu ya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Begitu Tuhan. Jadi saya harus percaya sama Tuhan Yesus dulu biar bisa dibaptis, betul? Ya, betul sekali. Oh. Oke, bagaimana ini kita bisa lanjutkan dulu perjalanannya mungkin ya Tuhan ya. Oh iya. Oke. Nah, selagi kita melanjutkan perjalanan, saya akan menjelaskan lagi tentang cerita tentang Tuhan Yesus itu yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar banyak melakukan mujizat-mujizat dan hal-hal yang begitu hebat di dalam hidup kita. Karena untuk menunjukkan dia itu memang benar-benar Tuhan. Jadi bukan cuma tipu-tipu, palsu-palsu begitu. Betul. Terus. Nah, kemudian juga itu ada banyak lagi hal-hal yang Tuhan lakukan ya. Dia itu disalib, kemudian akhirnya pada hari ketiga dia bangkit. Jadi orang mati dia bisa bangkit loh. Hebat kan? Bangkit? Iya, hanya Tuhan yang bisa bangkit. Manusia biasa kan nggak mungkin bisa itu namanya Tapi bangkit. beneran mati itu? Iya, beneran mati. Keren Hebat kan? ya? Iya, bener. Filipus, Ya. saya ini sudah percaya sama Tuhan. Saya itu di situ ada air di situ. Oh, Boleh nggak saya dibaptis? oh tentu saja boleh. Kalau misalnya Tuhan Ethiopia percaya sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang berarti tidak ada ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan yang lain, maka saya akan bisa membaptis Tuhan Ethiopia di tempat ini. Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baiklah. Mungkin boleh ditaruh dulu dan bersujud di sebelah sini ya Tuhan ya. Ya. Oke, baiklah. Oke, nah ini ya, saya akan ambil airnya. Oke. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya Rasul Filipus membaptis engkau Tuhan Ethiopia. Amin. Amin. Loh, mana Filipus? Ada yang lihat Filipus? Loh, mana dia ya? Oh, tapi ngomong-ngomong, saya senang sekali setelah dibaptis. Saya merasa ada pribadi yang begitu mengasihi saya walaupun saya ini berdosa, tapi saya sudah ditebus sekarang. Begitu menyenangkan. Wow, ada di mana nih? Aku ya ampun. Oke, mungkin berarti sudah selesai tadi tugas Rasul Filipus di tempat yang tadi. Oke, kita lanjutkan pekerjaan selanjutnya untuk terus memberitakan firman Tuhan. Hei, Tuhan Yesus baik loh. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik loh. Ya, betul. Wah, Kak Shirley, Ya. tadi ceritanya bagus ya. Iya, hebat benar. banget loh Filipus itu ya Kak Shirley ya. Iya, Oh, betul. hebat. Dia itu mau memberitakan firman Tuhan, tapi Kak Michelle, yang perlu kita lihat adalah yang hebat itu bukan Rasul Filipusnya, tapi adalah Tuhan ya. Memang Rasul Filipus yang banyak memberitakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi yang mengubahkan hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita harus bersyukur ya kalau sekarang kita itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu semua adalah karena pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan. Wah, kita juga untuk mengucapkan atau mengungkapkan rasa syukur kita, ayo kita nyanyikan bersama-sama Betapa Hatiku ya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita sebagai ucapan syukur kita untuk penyertaan Tuhan ya. Betapa hatiku Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan salah satu caranya untuk kita bisa mengucap syukur adalah dengan melakukan sesuatu ya. Yaitu salah satunya apa Kak? Kita tahu nggak? Menaati firman Tuhan Kak Shirley. Betul sekali Betul. tuh. Nah. Kita harus membaca firman Tuhan ya. Jangan lepaskan Alkitab setiap harinya, paling nggak harus pernah baca satu kali ya. Kemudian apa lagi ya Kak Michelle ya? Nah, kita juga harus menaati, nggak cuma baca aja loh Kak Shirley, tapi kita harus taat sama firman Tuhan. Nah, anak-anak bisa nggak taat sama firman Tuhan? Bisa? Bisa melakukan firman Tuhan? Oke, bisa ya. Wah, hebat-hebat ya anak sekolah minggu rek ini Betul ya Kak sekali, Shirley. ya. Dan juga kita harus rajin untuk berdoa ya. Tadi yang sebelumnya Kak Shirley sempat bilang yang mengubahkan hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk orang-orang yang kita kenal yang mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus, atau juga mendoakan diri kita agar bisa terus bertumbuh dan semakin mengasihi dan mengenal Tuhan ya. Benar Kemudian sekali. lagi apa lagi ya Kak ya? Nah, kalau gitu berarti kalau kita harus taat sama firman Tuhan, berarti enggak boleh dong melakukan hal-hal yang enggak Tuhan suka Kak Shirley. Iya, Betul. Nah, karena itu ayo kita bersama-sama kita nyanyikan sebagai bentuk komitmen kita, stop ku mau katakan. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu adalah memberitakan firman Tuhan. Semuanya semangat ya, bangkit berdiri. Yuk, semuanya ikuti ya gerakan Kak Michelle dan Kak Shirley. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, bersihkan daku terus. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Luar biasa ya. Kita mau memberitakan firman Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Dengan cara kita bisa ngomong ya kalau ada Tuhan yang baik. Atau juga kita bisa melakukannya dengan menolong orang lain, dan dari perbuatan kita ketika menolong orang lain juga akan bisa melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Benar nggak Kak Michelle? Kak Shirley. Betul sekali. Jadi kalian adik-adik mau nggak untuk mulai memberitakan firman Tuhan dan Injil atau Injil kepada teman-teman atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Mau nggak? Mau tuh Kak Shirley, ada yang teriak mau. Wah, Gitu. hebat. Luar biasa ya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat dan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi lakukan dengan maksimal. Yeay. Nah, jadi itu adalah kisah cerita untuk hari ini tentang Rasul Filipus dan juga orang Ethiopia. Nah, berarti jangan lupa di kesempatan kali ini juga untuk memberikan persembahan ya. Persembahan nanti kalian bisa bilang ke papa atau mama untuk mentransfernya ke nomor rekening di bawah ini. Jadi ada 2 nomor rekening ya. Untuk nomor rekening misi, jadi untuk menolong atau memberikan bantuan bagi teman-teman kita yang ada di Sorong ya. Atau ladang misi yang lain. Dan juga ada yang untuk persembahan biasa yang ditujukan ke gereja. Ya, oke, sudah dilihat? Jangan lupa ya untuk melakukan persembahan. Oke, baik Kak, kita mau mengucapkan syukur juga ya untuk firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Mari kita pujikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap yang sungguh-sungguh, semuanya memujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur ya Bapa. Bapa masih mau mengingatkan kami untuk terus setia, untuk terus membaca firman Tuhan, untuk terus menyampaikan, memberitahu semua orang tentang kabar baik tentang Engkau, bahwa Engkau Bapa yang begitu baik, rela untuk mati demi menyelamatkan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang melihat hati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ingin bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menolong setiap dari kami ya Tuhan, agar bisa terus setia, untuk bisa terus taat, dan bisa terus mengabarkan Injil-Mu, memberitahukan Injil-Mu kepada semua orang. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap orang-orang di sekitar kami, kiranya mereka yang masih belum mengenal Engkau pun bisa mau menerima Engkau dan juga mengetahui kasih yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, sampai di sini untuk cerita sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Stay safe and healthy.